Halo rekan guru dimanapun berada, kembali lagi dengan channel kelas kata yang pada kesempatan ini akan kembali melanjutkan bedah kisi-kisi seleksi PPK dalam jabatan tahun 2022 untuk profesional bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke kisi-kisi, kiranya rekan guru berkenan memberikan dukungan kepada channel kelas kata dengan subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan updatean terbaru video dari channel kelas kata. Mari kita lanjut ke pembahasan kisi-kisinya. Kisi-kisi ke-26 disajikan sumber belajar berbasis cetak, teruji dapat mengonstruksi bahan pelajaran puisi secara tepat. Contoh soalnya, mungkin soal ini kurang sesuai karena saya mencari referensi untuk soal ini sangat sulit. Guru Bahasa Indonesia melakukan langkah pembelajaran berikut untuk kompetensi dasar menyajikan puisi rakyat. Langkah yang tidak sesuai dengan KD tersebut adalah KD-nya yaitu menyajikan puisi rakyat. Yang pertama, membimbing siswa milih ide puisi, ya ini masuk. Mempresentasikan pantun yang telah dibuatnya, ya ini masuk. Mendiskusikan ciri dan bahasa, ini jelas tidak ya, ini tidak ada kaitannya dengan menyajikan. Jadi 3, jadi kemungkinan jawabannya antara B dan E. Dan konfliknya ada di 5 dan juga 4. Kita lihat 5 dan 4. Menugaskan siswa membuat puisi rakyat secara mandiri jelas, otomatis yang nomor 5 tidak sesuai. Mendiskusikan isi puisi rakyat yang dibaca. Ya, ini tidak perlu didiskusikan ya, karena di sini menyajikan. Nah, jadi jawabannya adalah 3 dan 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Kisi-kisi berikutnya disajikan sumber belajar berbasis cetak berupa kutipan teks drama, teruji diminta menelaah unsur pembangun drama secara tepat. Ini berkaitan dengan materi unsur pembangun drama. Mungkin yang dimaksud adalah naskah drama ini ya. Kalimat yang di dalam kurung dalam kutipan drama tersebut adalah ini ya, ini. Dono berkata marah ini jadi ini. Nah, di dalam naskah drama ini tuh disebut apa? Prolog, epilog, monolog, dialog, atau kramagung? Jawabannya adalah yang E, yaitu kramagung. Kalau prolog itu awalan, epilog itu akhiran, monolog itu yang berbicara sendiri, dialog lah. Bentuk semua ini namanya dialog, sedangkan yang di dalam kurung ini, itu yang tidak diucapkan, itu adalah petunjuk pemain dalam melakukan, mengucapkan atau melakukan percakapan, itu namanya kramagung. Jadi jawaban untuk kisi-kisi ini adalah yang E. Kisi-kisi ke-28 disajikan sumber belajar berbasis cetak berupa prosa lama, hikayat dongeng atau legenda, teruji diminta menelaah struktur teks secara tepat. Contoh soalnya, paragraf pada tabel tersebut termasuk dalam struktur fabel bagian. Di hutan hiduplah 2 ekor kelinci, maaf kancil. Nah, kita dengan membaca kalimat pertama ini, kita sudah tahu kalau ini pasti bagian awal. Dan bagian awal dalam fabel itu adalah orientasi. Jadi jawabannya adalah yang C. Orientasi itu biasanya pengenalan tokoh, bisa latar, bisa suasananya bagaimana. Itu adalah bagian dari orientasi. Rekan guru perlu cepat dalam menganalisis kutipan seperti ini. Bagaimana yang orientasi, bagaimana yang resolusi, bagaimana yang komplikasi, dan juga ciri koda bagaimana. Kebetulan contoh soal saya ini menggunakan fabel, yaitu bagian fabel merupakan bagian dari dongeng. Kalau yang muncul hikayat pasti tidak ada kodanya, yang legenda juga tidak ada kodanya. Yang pasti resolusi, orientasi, komplikasi itu pasti ada. Di yang E ini ada istilah peleraian. Peleraian itu juga bisa diartikan sebagai resolusi. Jadi untuk kisi-kisi ke-28 ini jawabannya adalah yang C. Kisi-kisi ke-29 disajikan sumber belajar berbasis cetak berupa kutipan teks puisi baru. Teruji diminta menelaah unsur fisik teks puisi secara tepat. Ini berkaitan dengan unsur fisik teks puisi dan yang digunakan adalah puisi baru. Kita lihat contoh soalnya, puisinya Derai-Derai Cemara. Unsur fisik yang paling dominan dalam puisi di samping adalah majas, tipografi, diksi, rima, irama. Baik, di sini ada kata jauh, merapuh, malam, dalam, tahan, lagi, bahan, kini. Nah, maka yang paling dominan dari puisi Derai-Derai Cemara ini adalah rimanya, yaitu rima akhirnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau majas tidak banyak terlihat, tipografinya ini juga biasa. Tipografi itu bentuk puisinya bagaimana. Kemudian diksinya, diksi kata yang sederhana.
Kalau irama itu tidak ada di unsur fisik puisi, ya, jadi adanya rima, diksi, tipografi, majas itu merupakan unsur fisik teks puisi. Jadi jawabannya adalah yang D. Kisi-kisi ke-30 disajikan sumber belajar berbasis digital berupa kutipan teks prosa baru teruji diminta menelah pesan atau pandangan pengarang secara tepat. Contoh soalnya, baik ini yang digunakan prosa baru itu bisa novel atau cerpen. Kemudian pesan itu bisa amanat, kalau pandangan itu mungkin pandangan pengarang ya di sini. Biasanya novel yang muncul itu kalau misalkan saya di SKB atau di beberapa di P3K kemarin tentunya novel-novel yang terkenal. Apalagi kalau rekan guru terbiasa atau banyak membaca cerpen, ketika mengetahui judulnya saja kita sudah tahu bayangan isinya seperti apa, sehingga kita meminimalkan untuk tidak membaca ini. Baik, amanat penggalan novel tersebut adalah bersemangatlah agar hidup memiliki makna, tidak ya? Kemudian yang B, bersikaplah optimis untuk untuk dapat meraih cita-cita. Kita lihat sesuaikah dengan teksnya. Mungkin sesuai, kita lihat yang C dulu. Belajar sampai ke negeri seberang agar pandai. Ini juga tidak. Jangan malas belajar jika ingin menjadi terkenal, ini tidak. Yakinlah pada diri sendiri agar mudah dalam belajar. Tidak ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Bersikap optimis untuk dapat meraih cita-cita. Di sini ada kata optimis ini. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jika rekan guru ingin mengerjakan soal ini, bisa di stop dulu, kemudian coba dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah menentukan jawaban, baru dilanjutkan. Seperti itu, kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Kisi-kisi ke-31 disajikan sumber belajar berbasis digital berupa kutipan teks puisi baru, teruji diminta menelah unsur batin puisi secara tepat. Kita lihat contoh soalnya. Puisinya adalah karangan bunga. Maksud dari puisi tersebut adalah, ini kita diminta mencari maksud dari puisi karangan bunga. Puisi karangan bunga ini sering muncul di soal ya. Jadi rekan guru kalau menguasai isi dari puisi ini akan sangat lebih baik. A. Menceritakan 3 anak kecil yang datang, tidak. Menggambarkan anak kecil yang malu, juga tidak. Menggambarkan peristiwa kedukaan. Yang D. Menceritakan peristiwa sore itu, tidak. Menunjukkan pita hitam dalam karangan bunga, jelas tidak. Jadi jawabannya adalah yang C. Menggambarkan peristiwa kedukaan. Kita lihat di sini ya. Pita hitam dalam karangan bunga. Artinya karangan bunga ini dikirim adalah untuk hal misalkan kematian. Ya, jadi kita bisa lihat dari baris yang ini itu adalah sesuatu kedukaan. Jadi jawabannya adalah yang C. Kisi-kisi ke-32 disajikan sumber belajar berbasis digital berupa kutipan teks drama, teruji diminta menelah struktur drama secara tepat. Ini soal lagi ya yang berkaitan dengan struktur drama. Kita lihat contohnya, cuplikan drama tersebut dinamakan. Ya, ini tersebutlah di sebuah perkampungan terdapat sebuah keluarga yang sangat miskin. Ya, ini adalah bagian awal itu disebut dengan prolog atau pengantar. Jadi jawabannya adalah yang B. Saya ulangi, epilog itu ada di akhir, monolog itu termasuk unsur atau tidak ya? Mungkin rekan guru bisa mengetahui. Yang jelas monolog itu salah satu jenis drama. Kemudian narasi itu tidak ada, kramagung itu sesuatu yang tidak terucapkan yang mengiringi dialog. Jadi jawaban untuk kisi-kisi ke-32 ini adalah yang B. Kisi-kisi ke-33 disajikan sumber belajar berbasis digital berupa kutipan teks prosa lama, teruji diminta menelah informasi yang sesuai dengan kutipan teks. Contoh soalnya, topik kutipan teks fabel di atas yang benar adalah, ini ada kutipan fabel, masalah Jadi terlalu tinggi untuk melakukan pekerjaan ditawarkan padanya. Jadi terlalu tinggi untuk menjadi kondektur bus. Dan selanjutnya, topiknya badan Jadi terlalu besar, ini tidak. Jadi ditawari jadi kondektur bus, namun lehernya panjang. Ini tidak hanya kondektur bus saja ya, jadi salah. Jadi ditawari jadi sopir taksi. Ini di sini malah tidak ada kata taksi ya. Jadi hanya pantas bekerja sebagai tukang cat rumah. Ini juga tidak. Jadi merasa tidak cocok pekerjaan menjadi supir dan cocok pekerjaan luar ruangan ya. Jadi topiknya adalah ini.
Jadi untuk soal di kisi-kisi ke-33 ini jawabannya adalah yang E. Jadi contoh soalnya seperti ini rekan guru. Kisi-kisi ke-34 disajikan sumber belajar berbasis digital berupa puisi rakyat teruji diminta menelaah struktur retorik secara tepat. Contoh soalnya, sungguh indah pintu dipahat, burung puyuh di atas dahan, kalau hidup hendak selamat taat selalu perintah Tuhan. Rima akhir puisi di atas adalah, ini berkaitan dengan teori struktur retorik ya. Struktur retorik itu bisa berupa majas, citraan, atau penyiasatan struktur. Baik, tapi di sini contoh soal yang saya berikan adalah yang berkaitan dengan rima, yaitu penyiasatan struktur. Rima akhir puisi di atas berpola, ini polanya pahat, dahan, selamat Tuhan, berarti AB-AB. Jadi jawabannya adalah yang A. Kisi-kisi ke-35 disajikan sumber belajar cetak berupa kalimat-kalimat acak, teruji diminta mengurutkan agar menjadi susunan paragraf yang baik. Contoh soalnya di sini adalah paragraf teks laporan. Susunan kalimat tersebut agar menjadi paragraf laporan yang tepat adalah ketika menemukan soal seperti ini, yang paling utama kita lakukan adalah mencari angka berapa sih yang pertama. Ini angka 3, 5, atau 6. Kita fokus ke 3, 5, atau 6. Minggu, 5 semua siswa yang ikut berkumpul, ini tidak cocok ya 5. Setelah, apalagi yang 6, ada kata setelah. Setelah ini merupakan konjungsi dari merujuk ke sebelumnya. Konjungsi temporal. Jadi tidak mungkin 5, tidak mungkin 6. Jadi jawabannya antara A atau B, yaitu 3 di awalnya. Kita lihat berikutnya 1 dan 5. Sesampainya di lokasi atau 5 semua siswa yang ikut. Jadi setelah Minggu 30 September 2012, kami berkunjung ke panti asuhan. Semua siswa yang ikut berkumpul ya. Jadi setelah 3 itu adalah 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, jadi cara mengerjakan saya untuk menemukan, cara kerja saya menemukan soal seperti ini adalah seperti itu. Saya cari awalnya, kemudian cari berikutnya. Siapa tahu hanya dengan mencari pertama dan kedua saja bisa menyelesaikan atau menjawab soal ini. Tidak perlu untuk soal, tidak perlu menganalisis nomor-nomor berikutnya. Karena waktunya juga dalam mengerjakan ini terbatas seperti itu. Kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Kisi-kisi ke-36 disajikan sumber belajar cetak berupa kutipan prosa baru, teruji diminta menelaah unsur kebahasaan teks secara tepat. Ini berkaitan dengan unsur kebahasaan prosa. Kita lihat contoh soalnya, ada teks 1 dan teks 2. Perbedaan penggunaan gaya bahasa kedua kutipan teks cerpen tersebut adalah, kemudian pilihannya semuanya berupa majas, berarti kita lihat majas apa yang muncul. Teknik saya mengerjakan soal seperti ini, karena ini pilihannya berbeda semua ya, di awalnya. Jadi tidak ada hiperbola, kemudian B hiperbola kan tidak, jadi berbeda semua. Jadi kita pilih salah satu teks yang paling mudah, misalkan kita analisis teks 1 saja. Seorang gadis kecil yang tertidur pulas di kamar yang begitu luas untuk anak kecil seukurannya. Sang mentari mulai tersenyum. Ada mentari, tersenyum itu adalah sifat atau sikap seseorang manusia. Mentari benda mati, bersikap seolah-olah menjadi manusia hidup. Jadi ini adalah majas personifikasi. Jadi yang pilihan teks 1 personifikasi kan hanya ada di B. Jadi jawabannya pasti B. Ya, kalau kita masih ragu, kita lihat hiperbolakah di teks 2. Hiperbolanya di sini angin tajam sekali. Ini namanya hiperbola, melebih-lebihkan. Jadi jawabannya adalah yang B. Kisi-kisi ke-37 disajikan beberapa sumber belajar cetak berupa kutipan teks prosa baru. Prosa baru yang muncul ini bisa cerpen atau bisa novel. Teruji diminta menelaah struktur teks secara secara tepat. Ini berkaitan dengan struktur. Strukturnya itu ada 3, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ranting yang patah tak dapat disambung lagi, gelas yang pecah tak mungkin kembali utuh, tak berbekas. Luka itu tetap ada dan menggores di hati Prawit. Setegar apapun dia hanya bisa mengangkat dan melipat kedua tangannya memohon kepada Sang Halik. Ini orientasi tidak ya, komplikasi juga tidak, ini lebih tepat ke resolusi. Jadi jawabannya adalah yang C. Rumitan itu sama halnya dengan komplikasi atau permasalahan. Koda tidak ada di dalam teks cerpen. Jadi jawabannya adalah resolusi.
Disajikan paparan tentang pembelajaran sastra dengan sumber belajar digital, teruji diminta menelaah ketepatan atau ketidaktepatan penggunaan sumber belajar tersebut. Ini soal terkait dengan sumber belajar banyak ya. Dan referensi soal ini sangat terbatas, jadi sangat sulit untuk mempelajarinya, tapi yang jelas ini butuh pemahaman. Kita lihat contoh soalnya. Guru akan membelajarkan kompetensi dasar menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Di bawah ini sumber belajar yang tidak sesuai untuk mengajarkan kompetensi dasar tersebut adalah A. Audio pembacaan fabel, ini sesuai, ini medianya. Audio visual fabel, audio itu berarti rekaman suara saja. Sedangkan audio visual itu bisa berupa video yang ada suaranya. Naskah cetak teks fabel karena di sini ada yang dibaca, jadi masih sesuai. Boneka-boneka hewan sesuai isi fabel. Kalau untuk pembelajaran ini tidak bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kisi-kisi ke-39 ditampilkan sebuah kutipan teks narasi, teruji diminta menganalisis tema dari kutipan teks tersebut. Kita lihat contoh soalnya, ini ada teks narasi dan jenisnya adalah teks narasi ekspositori. Kemudian tema pada kutipan teks narasi di atas adalah, ini teks narasi baru muncul ya, teks yang non-sastra sedikit muncul, tadi lebih banyak ke arah sastranya, ini baru di kisi-kisi ini baru mulai muncul teks narasi. Pada 23 Maret 1946 meletuslah sebuah perlawanan rakyat di Bandung untuk mengusir sekutu dan Nica atau Belanda. Peristiwa Bandung Lautan Api diawali dengan datangnya pasukan sekutu. Perjuangan melawan penjajah kurang spesifik ya. Kehidupan Indonesia pada masa penjajahan tidak. Perlawanan rakyat di Bandung mengusir sekutu, iya. Belanda akan menguasai Indonesia, tidak. Belanda memperingatkan agar rakyat Indonesia menyerah, tidak. Tema dari kutipan narasi ini itu adalah perlawanan rakyat Bandung mengusir sekutu. Jadi jawabannya adalah yang C. Kisi-kisi ke-40 disajikan beberapa jenis bahan simaan, teruji dapat menentukan keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pesan atau ajakan yang terdapat dalam paragraf persuasi di atas adalah, pecandu rokok sangat sulit untuk menghentikan kebiasaannya merokok. Mahalnya rokok tidak mampu menghentikannya. Contoh di Malaysia, harga 20 batang rokok sebanding dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli kebutuhan utama mereka. Untuk itu, berhentilah merokok sebelum rokok membuat Anda kecanduan. Pesannya yaitu kita harus berhenti merokok karena harganya ini tidak. Kita harus menghentikan kegiatan rokok agar tidak boros, tidak. Kita harus berhenti merokok karena bisa menyebabkan kita boros, tidak. Kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak menjadi kecanduan ya. Di sini ya di akhir ya. Untuk itulah berhenti merokok di sini. Berhentilah itu kan adalah ajakan. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak menjadi kecanduan. Kisi-kisi ke-41 disajikan kutipan teks drama, teruji dapat menentukan karakter positif yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat contoh soalnya. Pesan atau amanat yang terkandung dalam penggalan drama di atas adalah, Kamis malam Jumat. Jumat apa? Malam Jumat Kliwon, Pak. Bukankah hari kelahiran ibu juga jatuh pada hari Jumat Kliwon? Ya betul, ibumu waktu meninggal kurang 1 minggu sudah ada tanda-tanda. Kelemahan, memang manusia tidak ada yang sempurna. Ya jangan sampai menurun pada anak cucu. Maaf Pak, ibu bertambah sakit akibat bapak dulu sering bermabuk dan judi. Ros masih ingat barang-barang rumah dilelang habis terjual. Ini pesannya kita lihat. Maaf nanti tadi bacanya saya cepat ya. Jadi saya menggunakan membaca secara ekstensif, jadi secara cepat, secara sekilas gitu aja untuk menemukan. Rekan guru juga perlu berlatih membaca di layar komputer secara cepat, sehingga nanti waktu mengerjakan soal di layar komputer itu sudah terbiasa. Karena dari dulu waktu saya SKB itu saya sering mengerjakan soal atau latihan soal di layar komputer. Jadi membaca saya secara acak tapi bisa efektif gitu. Jadi rekan guru bisa membaca ini terlebih dahulu. Pesan atau amanat yang terkandung dalam penggalan drama di atas adalah,
Sifat serakah dan suka berjudi membuat orang hancur. Ya ini. Nasib manusia ditentukan oleh Tuhan, tidak. Sifat buruk menurun pada anak, tidak. Manusia berusaha untuk sempurna, juga tidak. Ada jalan pintas untuk sukses, tidak. Jadi jawabannya adalah yang A. Sifat serakah dan suka berjudi membuat orang hancur. Kisi-kisi ke-42 disajikan sebuah konteks kekinian teruji dapat menentukan hasil pengembangan puisi lama yang sesuai konteks. Nanti puisi lamanya itu bisa cerpen, syair, balada, gurindam, atau lainnya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu besar, tidak hanya membawa kemakmuran tetapi juga kesengsaraan jika dieksploitasi secara berlebihan. Saat ini banyak dirasakan bencana alam seperti banjir. Syair di bawah ini yang sesuai untuk ilustrasi di atas adalah di bawah ini harusnya dipisah. Maaf, ini harusnya B, ini C. Rasa cinta membakar jiwa. Ini berkaitan dengan cinta. Karena syair itu adalah semuanya isi. Jika diri terus ikuti syahwat, hidup bisa lebih berat. Terawat, rusak berkarat, tidak. Mungkin begini harus cinta. Ini juga tidak. Kau menganjurkanku dengan sabar mengubah kami jadi pintar. Ini terkait dengan pendidikan. Bencana bukan karena dunia senja, tapi manusia berlaku seenaknya, berbuat kerusakan di mana-mana hingga alam tak lagi tunjukkan senyumnya. Ya, ini berkaitan dengan bencana. Di sini ada bencana dan juga berkaitan dengan alamnya. Jadi jawabannya adalah yang E. Kisi-kisi ke-43 disajikan cuplikan proses fiksi teruji dapat menentukan nilai-nilai positif yang sesuai dengan karakter Indonesia. Contoh soalnya, tindakan terpuji tokoh pada teks tersebut adalah, jadi ini ada teks, kita mencari tindakan yang terpuji, ini fokusnya di sini ya. Kuncinya di sini. Om Hari dan Tante Erna mau membiayai sekolah. Itu tindakan terpuji. Mengepel lantai itu tindakan terpuji, tapi kurang sesuai dengan konteks ini. Mengantar ke Ika ke desa tidak, rindu kembali ke desa tidak, Ika mengepel lantai juga tidak, membiayai sekolah Ika ya. Tindakan terpuji tokohnya ada di sini. Jadi jawabannya adalah yang E. Rekan guru, untuk soal-soal seperti ini itu lebih mudah karena tidak ada teori yang dipelajari. Kita tinggal latihan membaca cepat dan juga menyesuaikan dengan pilihan jawabannya. Biasanya, cara saya mengerjakan, saya baca soalnya terlebih dahulu, kemudian saya lihat secara sekilas pilihannya, baru saya lari ke bacaannya untuk baca lebih cepat. Kemudian kita bandingkan, cari jawaban yang pasti salah untuk menemukan jawaban yang benar. Seperti itu rekan guru. Kisi-kisi ke-44 disajikan sebuah peristiwa aktual dari dunia digital, teruji diminta memproduksi pantun yang sesuai dengan konteks tersebut. Ini ilustrasinya. Ini berkaitan dengan dunia digital ya. Mungkin ilustrasi yang saya sajikan ini kurang sesuai dengan kehidupan digital, karena ini temanya adalah dunia digital. Tapi ini bisa dijadikan sebagai latihan dan gambaran soalnya. Setelah berusaha belajar lebih giat dan serius, Danang mendapat peringkat pertama di kelas. Ia sangat senang karena akan memperoleh hadiah atas prestasinya. Di sini pantun ya, ketika menemukan soal dengan mencari pantun yang sesuai, rekan guru hanya dibaca isinya saja, jadi 2 kalimat terakhir. Riang hati bukan kepalang, hadiah prestasi akan didapat. Ayo kita bergiat belajar supaya hasil maksimal, tidak. Gembira hati tiada terkira, ibu datang bawa hadiah. Kurang sesuai. Mari giat belajar supaya orang tua bahagia, tidak. Barang siapa suka berpura hidup sengsara menanti kelak, juga tidak. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat adalah yang A. Riang hati bukan kepalang, hadiah prestasi akan didapat. Kisi-kisi ke-45 disajikan kutipan puisi angkatan 66. Jadi puisi angkatan 66 yang digunakan teruji diminta menentukan pernyataan tematis atau tema yang tepat. Puisinya adalah menyesal, pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Sekarang petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di pagi hari pagi, beta lengah di masa muda, kini hidup meracuni hati, miskin ilmu, miskin harta. Maksud bait kedua puisi tersebut adalah, jadi fokusnya itu bait kedua ini, seorang yang lengah pada pagi hari, tidak ini terlalu secara langsung ya, malah sesuai dengan teks. Seseorang yang menderita hidupnya karena tidak memiliki ilmu dan harta, kurang sesuai. Seorang yang miskin harta, tidak. Seorang yang menyia-nyiakan masa mudanya dalam menuntut ilmu sehingga kehidupan menderita pada hari tua. Ini tepat sih. Kita lihat yang E.
Seorang yang melalaikan waktu pada masa muda karena tidak memiliki ilmu dan harta. Tidak ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kisi-kisi ke-46 disajikan sebuah kutipan naskah drama pendek yang akan ditampilkan oleh siswa, teruji diminta memberi kritik untuk persiapan penampilan yang lebih baik. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang penggalan drama di atas adalah aneh. Kedengarannya memang aneh, akan tetapi begitulah. Lalu apa yang Bung kagumi? Titik-titik. Kita lihat kecantikan saudari itu tidak. Di sini ada ya. Aku tidak mengerti, coba jelaskan padaku maksud pernyataan yang mana? Pernyataan ya. Jadi di sini adalah pernyataan. Jadi jawabannya adalah yang D, pernyataan saudari tadi. Kisi-kisi ke-47 disajikan kutipan teks prosa angkatan 66, teruji diminta menentukan pernyataan tematis atau tema yang tepat. Ini prosa angkatan 66, kalau tadi puisi. Tema pada novel di atas adalah, ini juga harusnya dipisah, Tuhanku, ini adalah robohnya surau kami, A.A. Nafis. Kehidupan dalam keluarga, ini banyak yang berkaitan dengan mu-nya di sini merujuk ke Tuhan. Di sini juga ada kata Tuhan, berarti kaitannya dengan Tuhan. Seorang yang jatuh cinta jelas tidak, kesesuaian menjalin maaf, kesusahan menjalani hidup tidak, perjuangan atau kepahlawanan jelas tidak, hubungan manusia dengan Tuhannya ya. Jadi temanya adalah yang E ini. Perlu rekan guru ketahui untuk sastrawan di angkatan 66 itu ada N. Hadini, A.A. Nafis, Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, Habib Yazin. Ini lebih terkenal di arah beberapa di arah prosanya. N. Hadini itu novel, A.A. Nafis itu novel, Taufik Ismail walaupun ada novelnya, tetapi beliau lebih terkenal ke arah puisi yang digunakan. Ini referensi saja, siapa tahu rekan guru berkenan untuk membaca puisi-puisi atau prosa di angkatan 66. Karena tadi ini ada dua kisi-kisi yang berkaitan dengan angkatan 66. Yaitu ada prosa dan juga puisi. Kisi-kisi ke-48 disajikan sebuah peristiwa aktual dari dunia digital, teruji diminta memproduksi syair yang sesuai dengan konteks. Ini kisi-kisi ini muncul lagi ya. Kehidupan sekolah seringkali terjadi berbagai masalah. Masalah di kalangan siswa yang paling banyak muncul saat ini adalah pembulian. Meskipun sudah banyak korban, pembulian masih saja terus dilakukan. Syair di bawah ini yang sesuai untuk ilustrasi di atas adalah dia telah menanam cinta. Tidak, dengarlah pada anak muda. Tidak, ini terkait dengan ilmu atau pendidikan. Ke sekolah luruskan niatmu, tekadkan hati mencari ilmu, tak ada rugi belajar tiap waktu supaya baik masa depan ini juga tidak. Jika berteman jangan mengadu, tak ada gunanya bila bermusuh, jangan pula bersikap angkuh karena tersisih membuat hidup keruh ya. Jawabannya adalah ini ya. Ini sesuai dengan ilustrasi yang ada di atas ini. Kita lihat yang E. Kami sering memberi duri pada ketulusan yang kau beri, niat tetap ajar kami akhlak terpuji hingga sadar salah dari kami. Ini ungkapan syair siswa kepada gurunya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kisi-kisi ke-49 disajikan cuplikan teks prosa berbasis digital, teruji dapat merumuskan nilai yang terkandung di dalamnya. Contoh soalnya, nilai moral yang terkandung pada teks tersebut. Ya. Ini berkaitan dengan di pasir sudah tak ada lagi pedati, kecuali milik sabar satu-satunya. Walaupun merasa tersisih oleh hadirnya truk-truk, tetapi sabar tetap bertahan. Sampai di sini, ini lebih ke arah sabar. Ya, nanti rekan guru mungkin mempunyai banyak konflik di sini ya. Artinya banyak berbeda dengan pendapat saya, bisa saja. Silahkan ditulis di kolom komentar apakah lebih ke sabar, berhati-hati, atau bertanggung jawab. Yang jelas cinta ala tradisi ini tidak, karena ini cinta ala tradisi itu bukan nilai moral. Dengan kemahirian mengendalikan pedati, semua masalah dapat diatasi, termasuk yang dilakukan sabar saat ini. Selama dia masih mengendalikan pedati, berarti keluarganya tidak akan kelaparan. Ini tanggung jawab. Sabar paham benar hal itu. Tanggung jawabnya hanya satu kalimat, menurut saya tidak. Berhati-hatinya ini, bila tidak berhati-hati, pedati bisa tergelincir. Tapi lebih banyaknya itu adalah sikap sabar, nilai moral sabar. Jadi jawaban untuk kisi-kisi ke-49 ini adalah yang A.
Kisi-kisi ke-50 disajikan satu bait puisi teruji dapat menentukan citraannya. Ini materi citraan ya. Citraan itu ada beberapa juga. Kita lihat contoh soalnya. Balada ibu yang dibunuh bulan sabit terkait malam memberita datangnya. Waktu makan bayi-bayinya mungil sayang. Matanya berkata pamitan. Bertolaklah ia. Dirasukinya dusun-dusun semak-semak. Taruhan harian atas nyawa. Citraan yang terdapat pada larik pertama penggalan puisi di atas adalah bulan sabit. Ya, berarti ini adalah melihat bulan sabit. Jadi adalah citraannya penglihatan. Parabaan itu berkaitan dengan dingin, misalkan pendengaran itu suara, penciuman itu misalkan bau, perasaan. Kalau citraan perasaan mungkin saya belum menemukan apakah perasaan itu termasuk citraan atau tidak. Tapi menurut saya tidak, karena citraan itu berkaitan dengan indera manusia. Jadi untuk kisi-kisi ke-50 ini jawabannya adalah yang A. Rekan guru, itu tadi pembahasan kisi-kisi ke-26 sampai dengan ke-50. Kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih telah menyimak video ini dan kiranya rekan guru berkenan subscribe channel ini untuk memberikan dukungan kepada channel Kelas Kata. Yang terakhir, Kelas Kata juga memiliki akun Instagram yaitu kelaskata.ig. Silahkan rekan guru berkenan untuk memfollow akun ini, kita bisa interaksi di dalam Instagram ini, bisa komen atau juga rekan guru ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silahkan DM di Instagram ini. Terima kasih dan salam Kelas Kata.